Ini bisa kalau kita hitung per meter ini bisa ratusan ya. Jadi 2 minggu dia akan muncul larva lagi. Dan ketika di fogging ya tidak akan berhasil karena dewasanya akan pergi, sementara jentik yang menjadi sumbernya ini akan ada di sini dan akan menjadi dewasa. Melakukan inspeksi, ternyata sumber nyamuknya itu yang pertama itu di selokan pembuangan yang menuju ke akhirnya nanti akan ke danau ya. Jadi sepanjang saluran ini ternyata disitulah sumber jentik nyamuk dan serangga dewasa yang siap untuk terbang ke warga gitu. Termasuk juga di sini ya, kita buka ini namanya apa ya Mbak, sebelum masuk ke selokan sementara ya, selokan sementara yang dari warga, saluran air hujan warga ke sini yang ukurannya kecil, kemudian nanti ke saluran utama menuju ke danau. Nah ini barusan dilakukan fogging ya, pengasapan. Kemudian kita cek ternyata itu dewasanya masih banyak yang keluar dari selokan yang habis di fogging. Ke dalam itu jentik nyamuk juga banyak gitu ya. Itu di dalam sana ini goyang-goyang, kalau kita bisa kamera mungkin terlalu jauh, ini jentiknya banyak ya, sehingga selama ini kalau kita hanya melakukan fogging memang habis energi, habis biaya, dan hasilnya tidak maksimal. Oleh karena nantinya Terminix akan melakukan hal yang berbeda. Jadi 80% waktu kami akan habiskan di saluran-saluran pembuangan basah bukan yang kering ya, saluran pembuangan yang basah. Yang akan kami lakukan di sana adalah pertama melakukan pemasangan larvasida, penaburan larvasida. Kemudian di dinding-dinding tanaman-tanaman sekitar sini kita akan lakukan residual treatment, bukan fogging ya, sehingga nyamuk yang akan keluar akan nempel dulu di dinding-dinding selokan, kemudian di tanaman juga. Sebelum terbang ke warga biasanya nyamuk hinggap dulu di tanaman. Di sini juga kita akan lakukan namanya residual treatment. Ya mudah-mudahan program ini berhasil. Ya, itu. Saya belum pernah ini. Saya berarti gini, apa kita mau ke sana? pas waktu Bapak fogging, berarti ini Bapak kasih dulu dong perlakuan ya. Semprot. Ya semua tanaman ini ya berarti ya. Oke. Sepanjang hutan mangrove di luar Ebony, ternyata ini juga jadi sumber nyamuk banyak banget. Jadi kalau teman-teman lihat, Bapak Ibu lihat nih, ini di celana nih, itu ya lagi terbang, padahal ini masih jam berapa? Jam 4 ya. Ya, saya nggak tahu kalau malam. Ya sehingga memang sepanjang hutan hutan apa? Mangrove. Hutan mangrove ini memang harus dilakukan pengendalian ya. Mungkin tadi sama kita akan lakukan residual treatment di sepanjang pagar sini. Kemudian mungkin di sananya kita akan cek untuk penggunaan larvasida ya. Karena kalau tidak pengendalian nyamuk di sekitar sini, pengendalian nyamuk, kita akan melakukan residual treatment di sepanjang danau buatan ini. Kita akan lakukan residual di sana dengan menggunakan alat namanya mist blower. Jadi tujuannya apa? Tujuannya supaya ketika ada nyamuk yang dari danau ini, dia terbang, dia tidak langsung terbang ke atas sana, tapi dia akan hinggap dulu di tanaman-tanaman ini. Akan berkurang karena kita sudah kendalikan di dekat-dekat sumber perindukannya. Gitu. Jadi sepanjang danau ini kita akan lakukan residual treatment. Ternyata sumber nyamuk itu di tempat ini adalah di saluran-saluran air. Memang sepintas tidak terlihat adanya nyamuk, tapi ketika kita detail melihat lebih dalam, kita coba lihat yang bergerak di dalam air itu. Ya coba di zoom. Ini calon nyamuk semua nih.
Dan ini bisa kalau kita hitung per meter ini bisa ratusan ya. Jadi 2 minggu dia akan muncul larva lagi. Dan ketika di pogging ya tidak akan berhasil karena dewasanya akan pergi, sementara jentik yang menjadi sumbernya ini akan ada di sini dan akan menjadi dewasa. Mungkin kalau kita lihat variasinya ini bisa ada yang 3 hari lagi, mungkin ada yang seminggu, ada yang 2 minggu jadi larva. Jadi fokus pengendalian kita nanti adalah di daerah saluran air.